semuanya, perkenalkan saya Denny Aradi, NPM 2042067. Nah, di sini saya kembali akan memberikan sebuah video mengenai topik agama Buddha, yaitu topik yang kita bahas hari ini adalah perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, perbuatan baik dan perbuatan buruk itu contohnya seperti apa? Maka dari itu, mari simak video berikut ini. Perbuatan baik adalah sebuah perbuatan di mana kita bisa mempraktekkan sila yang ada terdapat di Pancasila Buddhis dengan baik dan benar. Itu merupakan sebagian kecil dari contoh perbuatan baik. Nah, Pancasila Buddhis. Mengenai Pancasila Buddhis, apa saja sih isi-isi dari Pancasila Buddhis? Yang pertama, itu adalah Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad mati diri untuk tidak membunuh. Ya, aku bertekad mati diri untuk tidak membunuh. Jadi, itu dalam intinya kita tidak membunuh makhluk hidup. Baik itu manusia maupun hewan atau binatang. Itu salah satu contoh perbuatan baik. Nah, sebaliknya, perbuatan buruk dari kita melanggar sila ke-1 itu. Kita membunuh. Kita asal ketemu orang, kita nggak suka, kita mau bunuh aja kerjanya. Itu nggak baik, itu salah satu perbuatan yang sangat buruk. Akibat kalau kita melaksanakan perbuatan baik dari sila pertama, itu pasti kita akan berumur panjang. Sedangkan akibat sebaliknya, kalau kita melanggar Pancasila yang pertama, itu adalah pertama itu dia akan hidup di masa depan, dia akan sakit-sakitan, kemudian berumur pendek, kemudian terpisah dari orang yang dicintai, kemudian dia mempunyai wajah buruk, perawakan yang jelek, berbadan lemah, penyakitan, segala macam. Jadi itu contoh dari karma yang dari perbuatan buruk dari melanggar sila ke-1. Terus, Pancasila kedua itu adalah Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami. Artinya aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang bukan milik kita. Nah, itu merupakan salah satu perbuatan baik yang mana kalau kita laksanakan, maka kita bakal hidup dengan kaya di kehidupan selanjutnya. Kemudian yang kedua itu tidak dinista dan tidak dihina, bahkan kita bakal disenangi. Kemudian hidup kita senantiasa tidak akan bergantung kepada orang lain, tapi kita bisa berfokus pada diri kita sendiri. Sedangkan akibat dari kita melanggar Pancasila tersebut yang merupakan perbuatan buruk, misalnya kita mencuri atau kita mengambil barang yang bukan milik kita, maka di kehidupan berikutnya kita akan miskin, dinista atau dihina. Kemudian kita bakal hidup dengan senantiasa bergantung kepada orang lain. Kita nggak bisa nyelesain semuanya sendiri. Terus, yang ketiga itu adalah Kamesumi Cacara Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila. Nah, perbuatan asusila itu sebuah hal yang sangat dilarang dalam agama Buddha. Nah, oleh karena itu apabila kita tidak berbuat asusila, maka kita bakal sudah menjadi salah satu contoh dari perbuatan baik yang sangat besar, dimana kita tidak bakal mempunyai musuh. Kemudian kita bakal berkeluarga karena keluarga kita itu harmonis, tidak ada permusuhan di keluarga kita. Kemudian yang ketiga itu kita terlahir sebagai orang dengan perasaan yang normal, tidak gila, tidak banci atau tidak segala macam. Sedangkan kalau kita sebaliknya, kita malah berbuat asusila, berbuat yang hal-hal yang buruk, berbuat asusila, maka karma yang akan kita buat ini, yang akan kita dapatkan ini adalah pertama, kita bakal mempunyai banyak musuh karena perbuatan kita ini sangat tidak senangnya sama orang. Oleh karena itu orang-orang bakal membenci kita, maka kita akan mempunyai banyak musuh. Kemudian kedua itu adalah di keluarga kita, apabila kita berselingkuh atau melakukan perbuatan yang asusila yang sangat dilarang, maka kalau kita pasti tidak akan harmonis, pasti bakal cerai dan keluarga bakal terpisah. Kemudian ketiga itu terlahir sebagai orang, baik itu pria atau wanita, pasti dengan hidup yang berkelainan. Contohnya pria bisa menjadi banci atau cewek yang bisa tampangnya seperti cowok, seperti itu. Kemudian
Yang keempat itu adalah musyawarah, wera manis, sikap pandang, sama diami. Dimana aku bertekad melatih diri untuk tidak berucap salah. Tidak berucap salah berarti kita ngomong itu tepat pada waktunya, kita ngomongnya jujur, kita ngomongnya yang berfaedah, dan segala macam. Itu salah satu perbuatan baik juga. Namun, tapi kalau kita melaksanakan perbuatan baik itu, kita bakal menghasilkan karma baik juga. Karma baik yang kita dapat itu, pertama kita bakal disenangi. Kita menjadi sasaran di mana pembicaraan yang baik. Jadi gimana kalau orang mau bicara baik tentang kita, pasti terdengar sampai ke orang lain yang berbicara baik soal kita. Kemudian yang kedua itu, kita bakal dipercaya sama orang banyak. Jadi kita ngomong apapun pasti dikira kalau bakal kita tuh jujur. Karena kita selalu jujur, maka itu kita bakal dipercaya sama orang lain. Namun sebaliknya, kalau kita sering berucap salah, kita sering memaki-maki orang, kita sering bohong, kita sering omong kosong, itu pasti orang-orang nggak bakal percaya loh sama kita. Orang-orang nggak bakal percaya sama kita. Maka yang kita dapatkan itu adalah, pertama, kita tidak akan disenangi oleh masyarakat. Karena masyarakat nggak akan percaya dengan kata-kata kita. Kemudian yang kedua itu, kita menjadi sasaran penghinaan. Dimana kita bakal selalu dihina. Karena kalau apapun yang kita ucapin pasti selalu salah di mata orang itu. Karena kita sudah pernah bohong di mata orang tersebut. Jadi seperti itulah. Yang kelima itu ada Surameraya. Maja pamadatana, wera manis, sikap pandang, sama diami. Aku bertekad melatih diri untuk tidak minum keras yang menyebabkan memabukkan. Ini apabila kita melaksanakan perbuatan baik ini, maka kita bakal disenangi sama keluarga. Kemudian hidup kita pun bakal selalu sehat. Hidup kita juga tidak banyak musuh. Kemudian kita bakal cerdas. Otak kita berpikir selalu jernih. Kita selalu bisa menjadi orang yang pintar. Namun, apabila sebaliknya, apabila kita sering minum keras, sering mabuk, itu hal yang sangat buruk, perbuatan buruk. Maka apabila kita melaksanakan perbuatan buruk tersebut, kita bisa mendapatkan, pertama, kita tidak bakal disenangi sama keluarga kita. Kemudian yang kedua, hidup kita bakal berpenyakitan karena sering minuman keras, minum obat-obat terlarang seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita bakal punya banyak musuh. Karena sebagian besar orang di dunia ini pasti tidak suka dengan minuman keras. Walaupun ada yang suka, tapi kalau kita mabuk itu pasti nggak enak. Oke, ya terus yang keempat, kecerdasan kita bakal berkurang. Kita bakal tidak mampu berpikir jernih. Semua permasalahan kita selalu dibuat pusing, tidak bisa menyelesaikan sendiri. Akhirnya kecerdasan kita berkurang karena efek dari obat-obatan terlarang, efek dari minuman keras tersebut. Ya, jadi seperti itulah video yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih dari saya. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Dah.